Pak Latinro tadi terkait dengan tamsil, Pak. Tamsil itu diberikan bagi guru ASN daerah yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Datanya itu disampaikan ke Pemda. Jadi Pemda yang melakukan verifikasi data. Setelah itu baru diterbitkan SK penerima yang diterbitkan oleh Pemda juga. Setelah itu baru nanti dikirimkan ke pusat untuk dilakukan pembayaran tamsilnya. Jadi ini ada di Pemda. Siapa yang berhak menerima tamsil itu ada di Pemda. Usulannya dari Pemda. Sudah ada gaji ke-15? Nah, dan tidak ada gaji ke-15 memang. Tidak ada. Kemudian penyaluran yang saat ini kami laporkan juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 dan Pak Latinro bahwa penyaluran tunjangan untuk ASN daerah via DAK non fisik itu sudah saat ini 96%, sedangkan untuk non ASN TPG-nya sudah 96%. Jadi kalau masih ada 4% itu biasanya terkait dengan data yang tidak valid sehingga rekening itu retur ke rekeningnya karena diambil sepenuhnya sehingga rekeningnya tidak aktif kembali. Jadi masalah teknis. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ya, seperti apa yang Bapak Ibu Guru lihat pada awal-awal video tadi yang merupakan penjelasan dari Dirjen GTK. Kemudian saya mencoba untuk meringkas apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK di dalam video kali ini. Tapi sebelum saya membahas lebih lengkap, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD, maupun modul-modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, kalau Bapak Ibu Guru ingin melihat video secara lengkapnya, sekitar ada 3 jam, Bapak Ibu Guru bisa masuk ke TV Parlemen ya. Tetapi kalau Bapak Ibu Guru mau informasinya lebih singkat, lebih padat, lebih ringkas, Bapak Ibu Guru bisa menyaksikan video ini sampai full. Apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK tersebut terkait dengan TPG, tamsil dan kebijakan anggaran untuk nanti sekaligus di tahun 2026. Gitu Bapak Ibu Guru. Jadi ini TPG yang tahun 2025 itu seperti apa, tamsilnya maupun kebijakan anggarannya. Nah, jadi yang pertama dulu bahwa progres penyaluran tunjangan ya Bapak Ibu Guru, lihat di sini bahwa tunjangan ASN daerah DAK non fisik itu mencapai 96%. Artinya belum 100% Bapak Ibu Guru, termasuk juga TPG guru non ASN. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Guru merasa ya bahwa tunjangan profesi guru saya itu baru 2 bulan atau bahkan belum cair sama sekali, itu yang termasuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat ya Bapak Ibu Guru ya, termasuk tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, sisanya itu ada 4%, umumnya itu karena data rekening atau tidak valid. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu Guru ya. Ya. Tapi ini juga agak sedikit tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kalau misalnya rekening yang tidak valid, kenapa ada pencairan tunjangan sertifikasi guru itu cuma 2 bulan? Nah, 2 bulan itu masuknya kemana? Kan pasti masuknya ke rekening ya Bapak Ibu Guru. Tetapi kalau kita berbicara tentang data, mungkin saja iya. Artinya begini Bapak Ibu Guru, data itu dibacanya per bulan Bapak Ibu Guru. Meskipun pada akhirnya pencairannya itu 3 bulan sekali. Jadi ini adalah data untuk pencairan di bulan Oktober misalnya, ini pencairan untuk data di bulan November, dan ini pencairan data untuk di bulan Desember. Nah, besar kemungkinan kalau kita berbicara data, berarti data untuk pencairan di bulan Desember itu tidak valid, seperti itu. Tetapi kalau untuk rekening ini khusus bagi guru-guru yang memang pencairan tunjangan triwulan ketiga maupun triwulan keempatnya itu juga belum didapatkan hingga saat ini. Gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi dengan kata lain, sampai saya membuat video ini tanggal 19 ya, dan mungkin saya upload setelah di tanggal 20-an, menyatakan bahwa masih ada 4% dari total anggaran untuk semua pencairan tunjangan guru gitu ya. Tunjangan guru itu apa saja? Ada tunjangan profesi guru, ada juga tunjangan tamsil, ada juga tunjangan hari raya, tunjangan gaji ke-13 dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini penyebab tunjangan ini belum cair, jadi rekening tidak aktif atau dorman, kemudian ada kesalahan data identitas ya. Bapak Ibu Guru seringkali saya ingatkan ya di sini ya bahwa
Kalau misalnya Bapak Ibu guru itu belum cair tunjangannya, coba kembali lagi cek di data Dapodiknya, ya. Apakah mungkin dikembalikan karena datanya tidak valid. Jadi bisa saja data identitasnya juga tidak bagus atau tidak valid. Kemudian ada retur bank karena verifikasi gagal. Jadi ketika dicek nomor rekeningnya itu tidak aktif ya atau gagal verifikasi seperti itu. Jadi bank itu padahal uangnya itu sudah sampai di bank, istilahnya seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi bank itu tinggal nanti akan mentransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, ketika melakukan transferan, bank itu tidak bisa melakukan aktivitas lebih lanjut gitu karena gagal. Dalam hal ini adalah verifikasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan pencairan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru itu gagal. Kemudian untuk anggaran 776 miliar ya untuk RPL S1 maupun D4, hal ini adalah ini ya, anggaran untuk beasiswa guru-guru yang akan S1 maupun yang D4 melalui program RPL. Jadi untuk guru yang belum S1 maupun D4 ini melalui rekognisi pembelajaran lampau, sasarannya itu ada kurang lebih 150.000 guru yang aktif. Nah, total anggarannya itu adalah 776 miliar karena Bapak Ibu guru itu akan mendapatkan dana bantuan sebesar 3 juta per semester ya untuk yang kuliah RPL ini. Kemudian ini untuk tamsil ya, tambahan penghasilan guru yang kemarin banyak juga ditanyakan oleh Bapak Ibu guru yang terutama bagi guru-guru yang penerima tamsil. Jadi tamsil ini itu untuk guru ASN daerah yang belum bersertifikat. Ya, jadi kalau guru-guru yang tidak ASN dan tidak bersertifikat ya tentu tidak mendapatkan tamsil ya. Kemudian usulan dan verifikasinya itu dilakukan oleh pemerintah daerah Bapak Ibu guru ke pusat. Nah, SK itu diterbitkan oleh Pemda dan dibayarkan oleh pusat. Jadi, prosesnya itu sebenarnya sama dengan pencairan tunjangan triwulanan. Jadi, Pemda itu mengirim data-data Bapak Ibu guru, ya. Jadi, verifikasinya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, baru ketika misalnya sudah valid, data tersebut dikirim ke pusat, baru pusat akan membayarkan tamsil Bapak Ibu guru. Ya, seperti itu. Itu jadi mirip dengan yang triwulanan sebenarnya. Cuman ini khusus untuk guru ASN daerah yang belum bersertifikat. Kemudian untuk penegasan kebijakan, jadi tidak ada gaji ke-15 Bapak Ibu guru ya. Tamsil itu bukan untuk guru bersertifikat, tapi data penerima sepenuhnya dari Pemda. Gitu. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu guru itu belum menerima dana tamsil, ya coba ditanyakan lagi ke Pemdanya. Seperti itu. Dan juga coba tanya kepada diri Bapak Ibu guru masing-masing, apakah sebelumnya Bapak Ibu guru itu penerima tamsil? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu guru sebelumnya bukan penerima tamsil, tapi berharap untuk menerima tamsil. Nah, kalau seperti itu kan Bapak Ibu guru sebenarnya kan harus mengajukan data dulu ke Pemda, ya. Kemudian redistribusi guru ASN untuk guru ASN yang berlebihan di negeri ya itu akan di-offer ke swasta ya. Bapak Ibu nggak usah perlu khawatir ya nanti akan turun gajinya atau dan lain sebagainya, enggak. Itu gajinya tetap seperti pada guru-guru PNS yang di negeri, hanya saja istilahnya itu adalah impasing penyetaraan seperti itu. Kemudian untuk pemerataan dan pemenuhan jam juga ya, karena mungkin kalau di negeri itu guru-gurunya overload ya sehingga berebutan jam. Kemudian ada keputusan akhir tanpa tetap di Pemda ya. Jadi yang memutuskan bahwa guru A, guru B boleh mengajar di swasta atau ditetapkan di swasta itu adalah pemerintah daerahnya. Tetapi itu karena memang pemerintah daerah itu sudah mensurvei ya guru-guru yang di daerah di swasta-swasta bahwa apakah kekurangan guru atau tidak. Nah, kalaupun nanti akan dipindahkan ke swasta, Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, gaji Bapak Ibu guru tetap akan sama ya karena Bapak Ibu guru termasuk guru ASN. Jadi hak-haknya itu tetap sama dengan guru-guru yang ada di negeri. Untuk P3K paruh waktu ini mengacu kepada kebijakan Kemenpan RB ya. Jadi dan itu memang sudah dilakukan ya. Ini berlaku lintas kementerian. Jadi status pemenuhan waktu itu bukan kewenangan sebenarnya Kemendikdasmen, tapi kewenangan dari Menpan RB. Jadi Bapak Ibu guru yang bertanya terkait dengan P3K paruh waktu itu sebenarnya itu adalah kewenangan dari Kemenpan RB gitu. Karena yang membayarkan itu adalah Kemenpan RB-nya. Kemudian untuk program anggaran pendidikan di tahun 2026, ini tunjangan non-ASN itu akan mencapai 13,6 triliun, revitalisasi sekolah itu mencapai 14,18 triliun, dan digitalisasi pembelajaran mencapai 188,65 miliar.
Nah, untuk usulan tambahan anggaran prioritas ya, jadi PIP SD itu mencapai 600.000 per tahun, kemudian PIP SMP itu 1 juta per tahun, dan insentif guru non-ASN itu mencapai 500.000 per bulan. Ya Bapak Ibu Guru, jadi dinaikkan ya, insentif guru non-ASN itu menjadi 500.000 per bulan. Nah, jadi secara kesimpulan, mayoritas tunjangan itu sebenarnya kan sudah cair ya. Yang banyak berkomentar itu kan guru-guru yang memang cairnya tidak full ya, 3 bulan, kemudian ada bahkan yang belum cair seperti itu. Jadi saya memahami betul apa yang Bapak Ibu Guru rasakan terkait tersebut. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu Guru 3 bulan langsung cair, ya tentu tidak banyak akan mengomel di komentar gitu ya. Kemudian kendala utamanya itu adalah di data dan Pemda, dan perlu validasi rekening data dan guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.